kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembalilah, 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 kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih depannya. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih depannya. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sadatil kiram. Wa ala alihi wa sahbihi zawil hidayati wal ikram, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pagi ini kita telah dapat berkumpul di rumah Allah, berubudiyah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, kata Allah. Dan itulah tugas pokok kita hadir di bumi Allah ini, adalah untuk menghambakan diri kepadanya. Mudah-mudahan aktivitas yang kita kerjakan di awal hari ini, hari Jumat, di bulan yang mulia ini, masih di bulan Rabiul Awal, dinilai di sisi Allah sebagai amalan soleh, hendaknya pemberat timbangan kebajikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Adalah tak lain sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Tidak secara khusus untuk umatnya sendiri, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Oleh karenanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mesti kita jadikan Nabi kita sebagai sang idola. Ketika Allah berbicara, berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, yang akan menjadi tema tausiah subuh kita pada hari ini, kita akan melihat bagaimana perintah Allah dan idealnya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kata Allah, telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Pada ayat ini Allah dengan secara jelas menyampaikan kepada kita ibu-ibu bahwasanya di dalam diri Rasulullah telah ada suri tauladan yang baik untuk kita tiru, yang artinya segala lini kehidupan nahwa mulai dari lalok sampai lalok balik anan kawak korojoan apa nan kakito kako mestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan cerminan, karena beliau ada di sisi itu sebagai contoh. Nah itu nan kita jadikan idola. Akan tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, ternyata orang-orang yang akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, sebagai uswatun hasanah, wal yaumal akhir, dan berharap terhadap hari akhir, hari kiamat. Jadi orang nan akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai idolanya, ibu-ibu apa-apa, adalah orang yang hanya berharap akan Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Kemudian wa zakarallaha katsira, dan ingat akan Allah sebanyak-banyaknya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita, maka kita harus yarju akan Allah, berharap akan Allah Subhanahu wa taala. Ba'a cara kita berharap akan Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah kita kembalilah kepada jati diri awak sebagaimana perjanjian awak kepada Allah di alam rahim dahulunya. Kita beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan apa kerojo di dunia ko, Azariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu orang yang berharap akan Allah itu mahnya inyo akan selalu beribadah kepada Allah. Yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang melaksanakan aktivitas kehidupannya selalu sandarkan kepada Allah, bukan sandarkan kepada selain Allah. Kalau inyo barok hanya kepada Allah, ndak barok kepada manusia, kadang-kadang disiko susah awak ndak pak. Kadang pengharapan awak ke istri awak lebih tinggi daripada harapan awak kepada Allah, sehingga kecewa. Kadang harapan awak lebih tinggi berharap kepada suami daripada kepada Allah, sehingga akhirnya kecewa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, maksud daripada
Yarjullah di situ menurut sebagian ulama tafsir juga menyampaikan kalau inyo betul-betul berharap akan Allah, nan karojo inyo kako adalah yang disuruh Allah. Nan karojo nan indah inyo kako adalah nan dipantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nyo yang yarjullah tuh. Kalau leado kita berupaya untuk melaksanakan segala perintah Allah dan berupaya pula kita menjauhi segala larangan Allah, maka insya Allah barulah kita bisa untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Itulah nobiawak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti nobiawak ibu bapak? Muhammad, orang yang terpuji. Penamaan Nabi kita Muhammad sebagai orang yang terpuji ternyata tidak sekedar nama ibu bapak. Di dalam Al-Quran mim ba'dismuhu Ahmad disebut kata Ahmad, tapi yang lahir Muhammad. Kadang-kadang ini yang dipertanyakan oleh orang orientalis. Baca cerita di Al-Quran Ahmad namanya, tapi Nabi orang Islam tuh bakok Nabi Muhammad, kok ndak Ahmad? Lahir lo Ahmad Musaddiq pak. Kan itu tuh. Ibu-ibu apa yang dimuliakan Allah. Lahirnya sosok Muhammad ternyata lantaran ayahnya bernama Abdullah, ibunda beliau bernama Aminah. Tidak sembarang nama ibu bapak. Oleh karena sosok Abdullah dan Aminah lah pada akhirnya lahir seorang yang bernama Muhammad, orang yang terpuji. Nah ibu bapak, de awak masih di momentum Maulid Nabi kok, jan sekiranya awak mengenal Maulid Nabi itu lantaran dek menengok kalender, kemudian sirah kalender mah hari Senayan Patang. Apa bakok liburan anak sekolah dijawab lah Maulid Nabi. Maulid Nabi orang kini. Seakan-akan Maulid Nabi ini momentumnya hanya sekali setahun. Nan mestinya kan ndak begitu ibu bapak. Harusnya kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Kok bisa awak jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nyo hadir di dalam aktivitas awak itu apa? Semangat bagaimana ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nan Muhammad itu akan hadir kalau sekiranya antara Abdullah tu adolo di diri awak, Aminah tu adolo di diri awak. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Hamba Allah beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Iyo lai kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaannya ibu bapak. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika betul-betul awaklah menjadi daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita nikahkan sifat Abdullah nanado di dalam diri awak ibu apa dengan sifat yang disebut dengan Aminah, jujur. Ternyata Aminah itu berarti jujur. Barulah nanti hadir nan istilah sifat daripada Muhammad itu di dalam diri awak ibu bapak. Iyo lai jujur awak dalam menjadi Abdullah tadi. Iyo lai jujur awak ibu bapak. Itu pertanyaannya. Allahu Akbar. Ketika salat kita kumandangkan takbir sebagai salah satu rukun. Lai bana Allah yang kita kana, lain ndak sesuatu yang lain nan kita ingat ibu bapak. Nah itu pertanyaannya, di ma letak kejujuran awak dalam menghambakan diri kepada Allah. Baru hadir nan sifat Muhammad itu di dalam diri awak.
Nan ba ibarat batang kayu ubi yang dicampakkan di masa jo tumbuh ibu-ibu apa-apa. Itulah sifat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dima beliau pai sanang urang sakatiko. Bayangkan ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah itu dari jarak nan paling jauh sehingga mato mencolik. Disitulah berkumandang tuh dibunyikan dek para kaum Ansor rebana. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi awak Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang lah kan beliau Nabi awak umat manusia biasa. Innahu kal bashar walaisa kal bashar. Nabi awak itu manusianya. Tapi indak serupa manusia pada umumnya. Di antara kelebihan perbedaannya itu pertama Nabi awak itu bagaimana pandangan liau ke muka, mode itu pula pandangannya ke belakang. Makanya suatu ketika ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan Allah, Nabi kita menjadi imam, kemudian disampaikanlah oleh Nabi awak bahwasanya sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami shalah. Luruskan dan rapatkan saf karena bagian dari sempurnanya salat. Sebagaimana pandanganku ke depan, begitu juga aku bisa menengok kalian dari belakang, seperti itu kata Nabi Allah. Nah, ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan Allah. Nah, itulah kenapa beliau ketika menjadi imam kebiasaan beliau itu menghadap ke belakang lagi. Ada riwayat mengatakan sebelah kanan. Makanya para sahabat berebut-rebut untuk memenuhi saf paling kanan di depan. Kenapa? Karena para sahabat yang berebut itu ingin dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi awak tidak pernah menguap. Nah, kalau awak mungkin menguap, nah. Atau masih ada yang menguap, Bu. Nah, kemudian apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempunyai bayangan. Nah, di siang hari berjalan di terik matahari, kalau awak ada bayangan tak, Bu? Nah, Nabi awak tidak pernah bayangannya ada. Karena beliau adalah cahaya. Kemudian apa? Kegiatan aktivitas beliau dalam katakan buang hajat itu tidak pernah dapat dilihat. Makanya Syekh Sya'rawi di Mesir mengatakan bahwa beliau ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan kotoran beliau itu diangkat ke atas. Kemudian ketika mendung turun hujan, maka daerah atau negeri yang kena daripada air hujan itu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga air mandi jenazah beliau juga dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, kemudian menjadi rahmat bagi sekalian negeri yang dikenai oleh air hujannya. Ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan Allah. Jadi banyak soal yang kalau kita lihat secara sejarah dan momentum yang sangat kita tengok, salah satu dari yang disampaikan oleh para ulama kita itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kecil. Mana yang di masa kecil beliau? Kalau kita lihat bahwa disampaikan guru-guru kita, ayahanda beliau meninggalkan beliau di dunia ini ketika masih dalam kandungan. Kemudian ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah ketika Nabi Muhammad berusia 5 tahun. Ketika itu ibu-ibu apa-apa Nabi awak bermain jo kawan sebayanya di salah satu dekat kebun kurma. Kemudian teman-temannya tuh ketika lah guluk-guluk mugari dijapui di ayahnya surang-surang. Dijapui di ayahnya surang-surang, kemudian pulang ke rumah masing-masing dan Nabi awak tadi ndak ada yang menjemput. Maka pulanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirian ke rumah
sesampai di rumahnya nyo tanyo elok-elok kepada Aminah, wahai ibunda, kemana perginya ayahku? Kemana ayahku wahai bunda? Anak usia 5 tahun bu. Kemudian mendengar pertanyaan seorang anak yang masih berusia 5 tahun, kemudian dijawab oleh Aminah, ada nak, tapi silakan mandi dulu. Akhirnya mandi anak kok. Kemudian disitulah hebatnya seorang Aminah, ibu-ibu. Di saat anaknya mandi, beliau menangis. Ndaknya colian nangisnya tuh di hadapan anaknya doh, Muhammad kecil. Aku perlu kita tiru tuh. Kadang-kadang awak sadonyo awak colian karena awak ndak ibu bapak ajan kan nangis nak. Kadang marah awak coliannya nak. Nah, kadang-kadang lah salah kecek gue kadang. Nah. Setelah itu baru disampaikan, ditanya balik dek Nabi Muhammad ketika ketek itu, di ma ayah bu, disampaikan ado di negeri seberang kuburan beliau tinggalai. Besok kita pai ziarah. Poilah besoknya berziarah berjalan kaki bertiga dengan salah seorang perempuan bernama Ummu Aiman. Sesampai di kuburan tersebut, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak banyak cakap. Alurinya, wahai ayah, aku sudah datang. Itu saja. Kemudian berpulanglah lagi ke Makkah. Sesampai di negeri yang bernama Abwa, kelelahanlah Aminah. Kemudian istirahat dan kepala beliau sambil istirahat itu diletakkan di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil. Hebatnya anakku ibu apa-apa berusia 5 tahun masih tidak pernahnya bergerak. Takut nanti ibundanya bangun. Setelah sekian lama dijagoannya lah dek Muhammad kecil ndak jago-jago lagi. Disitulah ternyata ibunda Siti Aminah berpulang ke rahmatullah. Barakah menyedihkannya ndak ada do, kalau susah ndak ada yang sesusah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan Allah, maka mari kita jadikan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ba caranya ndak hanya memperingati setiap tahun ngodo ibu apa-apa. Seakan-akan momentuman aja, tapi setiap hari hadir sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala aktivitas kehidupan awak. Dan aktivitas awak akan bisa awak jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh hanya kata Allah kalau awak hanya berharap kepada Allah. Nah, berharap akan Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika betul-betul kita sadari diri awak harus menjadi Abdullah yang yang ada di dalam diri awak harus bersifat aminah, barulah hadir Muhammad. Nah itu, mudah-mudahan kita bisa menjadikan ayat Al-Ahzab ayat 21 sebagai alarm kehidupan awak. Sebagai alarm kehidupan awak. Dan juga selain itu ibu apa-apa, mari kita perbanyak sedekah di bulan Rabiul Awal ini. Karena luar biasa banyak kisah-kisah yang dicontohkan di dalam beberapa kitab, salah satunya di Ihya Ulumuddin juga, bahwa banyak orang-orang yang bersedekah di Rabiul Awal ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan itu ibu apa-apa, paman Nabi sendiri Abu Lahab ketika Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, beliau merdekakan seorang budak bernama Syuwaibah, yang mana Syuwaibah ini pernah kelak akan menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diambil alih oleh Halimatu Sa'diyah. Nyo merdekakan bu. Yang terjadi setiap hari Sunayan diampuni Allah. Indaknya lagi ada Allah azab do di neraka tu. Nanti hari itu hari Noyan yang kosongkan dek menyambut Nabi Muhammad lahir. Mudah-mudahan awak bisa lo mengambil ibrah terhadap hal itu.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.